Hai, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Eka Putri dengan NIM 11121100097. Dan saya Niagian Firanda Agustina dengan NIM 112100103. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, memberikan informasi kepada satu atau lebih penerima yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Dalam komunikasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Terdapat unsur-unsur dalam komunikasi yang dibagi menjadi 9, yaitu diantaranya 1. Sender atau komunikator, yaitu orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. 2. Encoder, yaitu proses transmigrasi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga ada message, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media, adalah saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima komunikator. Yang kelima ada decoding, dalam artian proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Lalu yang keenam ada receiver atau komunikan, adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Yang ketujuh ada respon, merupakan reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan pengirim pesan. Lalu yang kedelapan ada feedback, adalah umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Yang terakhir dan kesembilan yaitu noise, adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Dengan adanya komunikasi berfungsi sebagai pengendalian tindakan komunikasi formal dan informal untuk mengendalikan perilaku individu dalam organisasi. Sebagai motivasi komunikasi bagi karyawan, apa yang harus dilakukan, bagaimana sebaiknya mereka melakukan, dan dapatkah mereka melakukan untuk meningkatkan kinerja, dan sebagai ungkapan emosi, informasi, interaksi sosial dalam bentuk komunikasi kelompok kerja yang menyediakan cara bagi karyawan untuk menunjukkan diri mereka sendiri, serta informasi individu dan kelompok kerja yang membutuhkan informasi untuk membuat keputusan dalam bekerja. Pada proses komunikasi melibatkan 4 elemen, yaitu sumber atau pengirim pesan atau disebut komunikator, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi yang mengambil inisiatif yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan, yang merupakan lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, atau gestur. Selanjutnya saluran, merupakan sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan seperti telepon, radio, dan lainnya. Yang terakhir ada penerima atau komunikan, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang dijadikan sasaran penerima pesan. Secara umum, akibat atau hasil komunikasi dapat mencakup 3 aspek. Di antaranya, aspek kognitif yang menyangkut kesadaran dan pengetahuan, kemudian aspek afektif menyangkut sikap atau perasaan, emosi, yang terakhir aspek konatif menyangkut perilaku atau tindakan. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk komunikasi yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama retorika. Retorika digunakan ketika berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung atau mengubah suatu kebijakan. Lalu yang kedua ada agitasi politik. Agitasi dalam komunikasi advokasi kebijakan merujuk pada upaya yang disengaja untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat serta pembuat kebijakan terkait dengan suatu isu kebijakan. Yang ketiga, propaganda. Penggunaan propaganda dalam komunikasi advokasi kebijakan mengacu pada strategi yang sengaja merancang pesan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan masyarakat atau pembuat kebijakan. Yang terakhir, public relation, memiliki peran penting dalam komunikasi advokasi kebijakan. PR dalam konteks ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi atau individu yang mengadvokasi suatu kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, media, dan pembuat kebijakan. Yang terakhir, terdapat 5 model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi interaktif. Model ini mengakui pentingnya interaksi dan umpan balik antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Komunikasi dianggap sebagai proses saling berbagi informasi dan pendapat, di mana pembahasan bersama dan konsensus dicapai melalui dialog dan diskusi. Kedua,
kedua, model komunikasi linear. Model ini menggambarkan proses komunikasi kebijakan sebagai aliran satu arah dari pembuat kebijakan ke publik atau pemangku kepentingan lainnya. Proses ini seringkali melibatkan langkah-langkah seperti perumusan kebijakan, diseminasi informasi, dan penerimaan oleh publik. Namun, model ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan kompleksitas interaksi dan umpan balik yang sering terjadi dalam proses komunikasi kebijakan. Yang ketiga, model komunikasi jaringan. Model ini menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Komunikasi tidak hanya terjadi secara vertikal antara pembuat kebijakan dan publik, tetapi juga secara horizontal antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu kebijakan tertentu. Yang keempat, ada model komunikasi terintegritas. Model ini menekankan pada integritas berbagai saluran komunikasi dan pendekatan penyampaian informasi tentang kebijakan. Pendekatan ini menyangkut penggunaan media massa, sosial media, atau pertemuan tatap muka untuk mencapai tujuan komunikasi kebijakan secara efektif. Lalu yang kelima dan yang terakhir, ada model komunikasi berbasis bukti. Model ini menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah dan data empiris dalam komunikasi kebijakan. Proses komunikasi didasarkan pada penggunaan penelitian dan analisis yang objektif untuk mendukung pembuatan keputusan kebijakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.